Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Dan kembali lagi di Mandiri Cerita. Oke kawan, langsung saja kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Akhirnya Gotama pun berkata kalau dunia bawah segera berubah. Dia pun memberitahu ada kera kuat yang bereinkarnasi. Dia barusan lihat kera itu bertarung dan jadi pahlawan di jalur iblis. Gotama juga meminta kepada sejarawan tolong simpan dan ajukan satu salinan tentang Raja Kera ini. Sejarawan yang mendengar itu pun bingung karena jalur iblis adalah tempat di mana kotoran dan kejahatan bersembunyi di dunia. Lagi pula di sana juga ada beberapa dewa jahat. Jadi dia pun mengkonfirmasi lagi apakah Dewa Agung Gotama ingin istana surga menyimpan data untuk kera itu. Dan Gotama pun akhirnya bangkit dan memegang si sejarawan serta berkata, dia tidak bisa diremehkan. Dia bukanlah kera sembarangan. Sedangkan Guanin yang mendengar itu pun akhirnya bertanya, apakah sekarang sudah saatnya? Tapi Gotama pun berkata dengan senyuman ya, belum saatnya. Tapi semua itu perlu dicatat karena siapa yang tahu masa depan. Apakah yang dimaksud sudah saatnya? Tulis di kolom komentar ya kawan. Sedangkan si sejarawan akhirnya dia mencatat sejarah langit. Lokasinya adalah jalur iblis Gunung Huaguo. Tokoh utamanya adalah si Raja Kera. Dia menulis semua kelompok kera kali ini telah bersatu menjadi kerajaan kera besar. Juga untuk catatan manusia di gunung suku Hua, setelah Raja Kera memimpin menjadi raja, wilayah itu berganti nama menjadi Gunung Huaguo. Dan 6 bulan setelah monyet batu itu memerintah menjadi raja, si nenek tua penyihir menikmati umur panjangnya dan pergi dengan damai. Sedangkan untuk raja lainnya, Tong Am dan Akajiri, mereka kehilangan kekuatan setelah melawan alis kuning. Mereka memiliki perasaan yang dalam di gunung itu, lalu mereka pun menghilang. Sang Buddha tua alis kuning adalah pemimpin gelap jalur iblis. Konflik sengit telah dimenangkan. Buddha tua alis kuning akhirnya kalah di tangan Sun Wukong dan tewas. Tapi di sana masih memiliki sekelompok besar ratu dan raja iblis. Jalur iblis sekali lagi masuk di era kekacauan. Dan akhirnya saat ini ada sekelompok iblis yang memiliki sayap. Dia adalah iblis kelelawar hitam. Raja iblis itu pun akhirnya berkata karena alis kuning sudah tewas, kesempatan menduduki posisi atas yang telah ditunggu-tunggunya datang juga. Mulai sekarang dia akan menjadi raja dunia iblis, kelelawar hitam. Dan incaran pertamanya adalah Gunung Huaguo. Karena di matanya Gunung Huaguo sangatlah indah dan dia pun memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh siapa saja yang menghalangi. Dan akhirnya mereka pun menyerbu Gunung Huaguo, tapi sayangnya sampai di sana sang raja iblis itu pun malah dihajar habis-habisan oleh Wukong. Dia pun meminta raja iblis untuk mengatakan lagi apa yang dia katakan tadi. Wukong pun berkata Gunung Huaguo ini jadi miliknya. Dan Raja Iblis yang dihajar habis-habisan oleh Wukong pun meminta maaf. Dia berkata Wukong benar, tentu saja Gunung Huaguo miliknya. Dia pun memerintahkan semua pasukannya untuk pergi dari sana. Gunung Huaguo tidak terpengaruh oleh apapun. Para kera ganas di sana dan kera batu yang tidak terkalahkan membuat para kelelawar hitam kabur. Dan saat ini kera batu memiliki posisi khusus bagi para dewa.
Dan apakah Gautama bisa mengontrol hal itu? Karena Gautama berharap siluman kera dapat menjadi Buddha, memasuki jalan Dao. Namun sayangnya setelah semua hal yang terjadi, semua berjalan tidak seperti yang Gautama pikirkan. Rahmat dewa yang agung tidak merubah esensi siluman. Tubuh liar dan ganas terlalu sulit untuk dikontrol. Dan ternyata yang terjadi adalah Wukong mengamuk di surga. Wukong menghancurkan semua seisi surga dan menantang para dewa. Dia pun menghancurkan semua kapal serta menantang para dewa untuk melawannya. Sementara di bumi, di Gunung Huaguo, semua pasukan kera pun heboh. Ternyata raja mereka menerobos istana langit. Dan mereka pun bertanya-tanya, apakah mereka sudah mendengar? Dan kenapa rajanya pergi sendiri tanpa memberitahu? Mereka juga bertanya-tanya, apakah semua itu karena terlalu berbahaya? Akhirnya salah satu kera pun bertanya kepada putri kera putih Baimo Xiaolu apa yang harus mereka lakukan. Putri kera putih pun akhirnya berbicara mereka tidak bisa ikut campur. Jadi tunggu saja. Dia melakukan itu agar mereka para kera aman. Tapi di dalam hatinya, dia juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya rajanya lakukan dan bagaimana dengan mereka. Apakah bangsa kera tidak penting di mata Sun Wukong? Sedangkan Wukong yang berada di istana surga, dia pun telah berubah ke wujud manusianya dan berkata, percuma kalau para dewa bersembunyi, jadi keluarlah dan lawan Wukong. Dia juga bertanya-tanya apa ada lawan yang sepadan untuknya. Ternyata para jenderal surgawi telah dia kalahkan sendirian. Bahkan para pasukan zirah emas surgawi pun juga tidak berdaya. Akhirnya lawan sepadannya pun muncul. Dewa terkuat yang ada di surgawi pun akhirnya menemui Wukong dan berkata, Wukong sudah terlalu jauh. Jadi berhentilah. Dewa terkuat itu adalah Sang Buddha Gautama. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Wukong akan tetap ngamuk atau malah dihajar habis-habisan oleh si Gautama? Kita lanjutkan di episode selanjutnya ya kawan. Terima kasih ya sudah menonton di Melody Cerita. Jangan lupa juga untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa. Hehehe.